ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan share screen ayatnya. Taib. Kelihatan ke host? Tulisannya kelihatan? Lihat Ustadz. Taib, ya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Baik, ini tadi sudah saya bacakan bahwa kita disuruh untuk memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Maka ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya yang ada di Zoom ini, yuk kita semuanya introspeksi diri. Apakah sudah berapa banyak amal yang kita perbuat? Abu Hurairah sebelum meninggal nangis. Dia bilang begini. Abu Hurairah berkata begini. Abki ala qillati zadi wa bu'da safari. Aku menangis karena bekalku sedikit dan perjalanan yang begitu jauh. Bayangin ya. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau masih menangis sebelum meninggal. Kenapa? Karena merasa amalnya kurang, bekalnya kurang, bahkan dia mengatakan perjalanannya terlalu jauh. Bekalku sedikit, sedangkan perjalanan begitu jauh. Bagaimana dengan kita yang tentunya kesolehannya jauh dibandingkan dengan ulama-ulama? Jangan berbanding dengan sahabat ya, sulit. Ya, kita jauh berbanding dengan imam-imam yang 4. Jauh berbanding dengan tabi'in, tabi'un tabi'in, apalagi sahabat. Sedangkan sahabat yang saleh seperti Abu Hurairah saja menangis dan berasa bekalnya sangat sedikit dan karena perjalanan begitu jauh. Oleh karena itu, Al-Hasyr ayat 18 ini menjadi sebuah patokan bagi kita. Mari kita semuanya hisablah diri kalian sebelum dihisab. Mari kita perhitungkan diri kalian. Mari kita hitung apa yang sudah kita buat untuk hari dan bekal untuk menuju negeri akhirat. Oleh karena itu Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, boleh lanjut Widya? Malik bin Dinar rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan dan akhirat sebagai kampung halaman. Oleh karena itu, persiapkanlah bekal di tempat persinggahan untuk menuju kampung halaman. Keluarkanlah dunia dari hati kalian sebelum badan kalian keluar dari dunia. Jangan kalian buka tabir aib kalian di hadapan Zat yang mengetahui segala rahasia kalian. Di dunia kalian diberi kehidupan, untuk tempat lain akhirat kalian diciptakan. Dunia ibarat racun dimakan oleh orang yang tidak mengetahui hakikatnya, dijauhi oleh orang yang mengetahui hakikatnya. Dunia juga ibarat ular, licin ketika disentuh, namun di mulutnya ada racun yang membunuh. Diwaspadai orang yang berakal, namun disenangi oleh anak-anak kecil. Masya Allah, ya. Ini kata-kata yang luar biasa dari Malik bin Dinar. Ya, bahwa dunia ini sebagai tempat persinggahan.
dan akhirat kampung halaman. Dunia ini kita di dunia hanya sebagai musafir. Nggak lama yang namanya musafir ya. Pasti musafir akan segera berangkat lagi. Maka Imam Syafi'i suka pakai tongkat. Imam Syafi'i suka pakai tongkat. Padahal Imam Syafi'i ini nggak tua dan tidak lemah. Tapi kenapa Imam Syafi'i pakai tongkat? Tongkatnya Imam Syafi'i, kata beliau, kenapa Imam Syafi'i pakai tongkat? Supaya mengingatkan bahwa dia adalah musafir di dunia ini. Kenapa Imam Syafi'i pakai tongkat? Tongkatnya mengingatkan bahwa dia adalah musafir. Dia adalah orang yang sedang berjalan di dunia. Dunia adalah tempat persinggahan, bukan tempat kampung halaman. Dunia tempat meninggal dan bukan tempat tinggal. Oleh karena itu, maka kita bikinlah di tempat persinggahan ini amal sebekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kampung halaman. Bahkan keluarkanlah duniamu dari hatimu sebelum badanmu, ruhmu keluar dari jasadmu. Maksudnya jangan sampai dunia menjadikan kita terlena. Berdagang menjadikan lupa akan menuntut ilmu. Bekerja menjadikan lupa terhadap sholat 5 waktu. Atau apapun yang terjadi, jangan sampai dunia ini melalaikan. La tunhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari zikir kepada Allah. Keluarkanlah dunia ini dari hatimu sebelum ruhmu keluar dari badanmu. Jangan terpedaya oleh dunia. Dunia hanyalah tempat persinggahan. Kemudian juga ya bahwa dunia ini ibarat racun, dimakan oleh orang yang tidak tahu hakikatnya dan dijauhi oleh orang yang mengetahuinya. Bagi orang yang tidak tahu hakikat dunia, mereka akan berlomba-lomba menghiasi dunia ini. Tapi bagi yang tahu dunia kayak apa, mereka hanya menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan dan akhirat sebagai tujuan. Masyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar adalah sebuah isyarat kepada kita bahwa dunia adalah persinggahan dan akhirat adalah kampung halaman. Kemudian Yusuf bin Asbat berkata, dunia diciptakan bukan akan terpesona dengannya. Dunia diciptakan bukan agar engkau terpesona dengannya. Dunia diciptakan agar engkau memanfaatkannya untuk menuju akhirat. Jadi kita tinggal di dunia, jangan sampai terpesona dengan dunia ini. Tapi jadikan dunia yang kita manfaatkan untuk menuju negeri akhirat. Sadarkah kita bahwa nanti kita akan ditanya tentang segala yang kita lakukan? Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat di sisi Rabb-Nya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Kita akan ditanya tentang 5 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Mari kita lihat umur kita buat apa banyakan. Buat ketaatan atau buat kemaksiatan. Udah berapa lama tobat? Udah berapa lama kenal tauhid? Udah berapa lama kenal sunnah? Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadis Nabi saja merasa bekalnya sedikit. Bagaimana dengan kita? Mereka orang-orang saleh dulu sering beristighfar di waktu sahur. Sebagaimana firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Sebutkan ya bahwa mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Lihat orang-orang dulu. Sedikit sekali tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, orang dulu sedikit sekali tidur. Kita sedikit-sedikit tidur. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Mereka isi malam buat ibadah. Dan akhir-akhir malam mereka beristighfar. Maksudnya di waktu sahur mereka beristighfar. Inilah orang-orang dulu. Mereka rajin tahajudnya, rajin istighfarnya, dan mereka merasa amalnya takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana dengan kita yang tentunya jauh dari mereka? Maka kita harus lebih giat lagi untuk beramal. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bertemu dengan Ramadan. Sehingga Ramadan ini bisa menjadikan amal kita yang sedikit jadi banyak. Dan sehingga Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan jadi bekal. Maka berdoalah dari sekarang. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Karena Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Kenapa? Karena umat Nabi yang pendek. Umat Nabi yang pendek. Umat-umat lain panjang. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun. Ada yang memperkirakan umurnya 1.500 tahun atau 1.700 tahun. Allahu a'lam. Tapi dakwahnya saja 950 tahun. Orang-orang terdahulu panjang-panjang umurnya ya. Kita bahkan banyak yang 40, 50, 30 sudah meninggal. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kepada Allah setiap hari kalau diberi kesempatan. Dan patut bagi kita yang diberi kesempatan setiap pagi untuk bangun tidur, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihun nusur. Bersyukur kepada Allah dan dipergunakan harinya untuk mengisi hidupnya dengan lebih baik lagi. Jadi Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Ya, kira-kira udah berapa banyak kita ibadah kepada Allah. Kemudian tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan. Ini lebih parah lagi ya. Karena kebanyakan orang sadar ya 40, 50, 60, 70. Masa muda kemarin hancur. SMP ninggalin sholat banyak. SMA durhaka sama orang tua. Kuliah lebih parah lagi. Kirain habis nikah benar, ternyata tambah nggak benar. Alhamdulillah dapat hidayah baru-baru ini. Alhamdulillah ya ada masjid As-Sof sehingga banyak kajian. Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Baru sebentar tapi. Maka mudah-mudahan waktu yang sebentar ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi umur akan ditanya. Kemudian masa muda akan ditanya. Kemudian rizkimu dari mana dan untuk apa? Hartamu dari mana diperoleh dan untuk apa Anda belanjakan? Jadi yang ditanya yang lain 1 kali ya. Kalau harta 2 kali. Dari mana dan untuk apa? Kemudian tentang apa yang ia amalkan dari apa yang ia ketahui. Ilmu. Maka sudahkah kita mempersiapkan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ini? Ya, sudahkah kita mempersiapkan diri ketika ada kematian yang mendadak? Bukankah banyak sekarang yang mati mendadak? Bukankah sudah banyak kita lihat orang-orang yang di saat-saat wabah ini banyak yang meninggal? Tidakkah itu jadi peringatan buat kita bahwa kematian bisa datang kapan saja? Dan memang dunia tempat meninggal dan bukan tempat tinggal. Dunia tempat persinggahan dan bukan kampung halaman. Kampung halaman kita adalah akhirat. Abu Darda radhiyallahu an berkata, boleh dibaca Mbak Widya? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 hal yang membuatku tertawa dan ada 3 hal yang membuatku menangis. Yang membuatku tertawa karena merasa heran. 1. Orang yang mengangankan dunia padahal ajal kematian memburunya. Orang yang lalai sedangkan ia tak akan pernah dilalaikan. Orang yang tertawa bangga dengan ucapannya sedangkan ia tak tahu apakah ucapannya membuat Allah ridho atau membuatnya murka. Baik. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi. Ya, dia diberikan wasiat oleh Nabi 3 hal, salat duha 2 rakaat, witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan.
Dan Abu Darda yang saya baca adalah orang yang terakhir masuk Islam dari grupnya, dari sukunya. Tapi setelah dia masuk Islam, Masya Allah, dia luar biasa melejit tinggi. Mudah-mudahan kita bisa seperti Abu Darda ya. Kita baru sadar 5-10 tahun, tapi bisa melangkah lebih jauh Kita memang banyak salahnya, tapi di akhir-akhir hayat kita mudah-mudahan bisa meloncat lebih jauh ke akhirat dengan amal soleh sebagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, dia ketawa 3 hal dan menangis 3 hal. Banyak orang mengangankan dunia padahal ajal kematian memburunya. Kita ini cuma waiting list ya, nunggu doang. Dan nggak tahu kapan. Tahu-tahu lagi ngejar dunia, blas, mati. Tahu-tahu lagi maksiat, blas, mati. Na'udzubillah. Semoga Allah berikan kita kemudahan, kesempatan untuk memperbaiki diri. Orang yang lalai, sedangkan dia tidak pernah dilalaikan. Kita nggak pernah dilalaikan. Malaikat nggak pernah tidak lepas memantau kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, basir. Tidak pernah melalaikan kita, tapi kitanya lalai, padahal kita tidak pernah dilalaikan. Kita lalai terhadap perintah Allah, padahal kita dalam pandangannya. Kita lalai dari perintah Allah, padahal kita dalam kenikmatannya. Maka janganlah Anda lalai, karena Anda tidak pernah dilalaikan oleh Allah. Kemudian ada orang yang suka tertawa ke sana ke sini, terbahak-bahak, padahal apakah dia tahu ucapan itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Itu yang membuat Abu Darda menangis. Tertawa. Ya, tertawa heran. Ini orang kenapa? Ya. Kemudian yang membuat dia menangis adalah, lanjut. Dan yang membuatku menangis, berpisah dengan orang-orang yang paling aku cintai, yakni Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, radhiyallahu anhum. Kengerian dan kepedihan di saat-saat sakaratul maut. Dan yang ketiga, dan saat aku berdiri di hadapan Allah, pada hari ditampakkannya rahasia-rahasia secara terbuka. Sedang aku tak tahu, apakah aku akan menuju ke surga atau ke neraka. Astagfirullah. Ini yang membuat Abu Darda menangis. Kehilangan orang yang dicintainya, itu Nabi dan para sahabatnya. Banyak orang nangis karena meninggal artis Koreanya. Banyak orang menangis karena idola-idolanya. Dan yang membuat menangis Abu Darda adalah karena pedihnya syakaratul maut. Sampai Rasulullah pun merasakan pedihnya syakaratul maut. Padahal beliau adalah khalil, orang yang dikasihi oleh Allah, disayangi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW berdoa, ya Allahumma inni ala ghamaratil maut wa syakaratil maut. Ya Allah, tolong aku ya dalam menghadapi syakaratul maut. Ini yang membuat Abu Darda menangis. Dan yang terakhir yang membuat dia menangis adalah bagaimana ketika dia berdiri di hadapan Allah, lalu semua rahasia kita ditampakkan. Yauma tublas sarair. Semua rahasia ditampakkan oleh Allah. Mungkin di rumahmu yang tertutup nggak ada yang tahu engkau sedang apa ya. Di rumahmu yang tertutup, ya nggak ada yang tahu Anda sedang apa. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan. Betapa banyak orang yang takut berbuat maksiat terang-terangan, tapi ternyata dia berani tatkala sendiri. Makanya bagus kalau kita banyak doa lagi sujud. Allahumma gfirli zanbi kullahu, dhikkahu wa jillahu, wa awalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Semuanya. Yang besar dan yang kecil.
yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Betapa banyak dosa-dosa kita yang tidak kelihatan. Betapa banyak besar dan kecilnya dosa-dosa kita. Maka pantas kalau kita banyak berdoa lagi sujud dengan doa tersebut, dan doa itu memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal inilah yang membuat Abu Darda menangis, sedangkan dia tidak tahu apakah dia menuju surga atau neraka. Abu Darda jemaah, Abu Darda yang tadi saya bilang manusia yang mendapatkan wasiat dari Nabi tentang 3 hal. Selain Abu Hurairah, kemudian Abu Zar, kemudian Abu Darda. Dapat wasiat 3 dari Nabi. Salat witir sebelum tidur, duha 2 rakaat, dan puasa sebulan 3 hari. Ini Abu Darda yang dapat pesan wasiat dari Nabi. Dan Abu Darda Masya Allah ibadahnya luar biasa. Yang saya lihat dari buku sejarah tentang Abu Darda, dia rela kehilangan uang ratusan dinar demi menegakkan sholat berjamaah. Dia rela tutup semua tokonya. Dia rela kehilangan uang entah berapa ratus dinar demi membela sholat berjamaah. Berbeda sekali dengan orang yang demi pundi-pundi uang yang sedikit berani meninggalkan sholat berjamaah, bahkan berani meninggalkan sholat. Naudzubillah. Ternyata Abu Darda sendiri berkata, aku tidak tahu aku menuju surga atau neraka. Padahal dia adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Saking solehnya Abu Darda, istrinya tidak mau menikah lagi dengan laki-laki lain setelah kematiannya, karena dia berharap bersama dengan Abu Darda di surga nanti. Inilah Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, Abu Darda. Tapi dia masih takut, apakah aku menuju surga atau neraka? Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya bahas tentang persiapan sebelum pulang, ada satu kalimat dari Al-Habib Isa Al-Farisi gusar ketika kematian hendak menjemputnya. Dia mengatakan, kata beliau, Habib bin Isa Al-Faris, sungguh aku akan pergi dengan perjalanan yang belum pernah sejauh itu. Sungguh aku akan pergi ke akhirat dengan perjalanan yang belum pernah sejauh itu. Di mana-mana kita jalan ya, ke luar negeri paling jauh ya. Kemana-mana ke luar negeri paling jauh. Tapi belum pernah kan ibu-ibu pergi ke alam akhirat, ke alam barzah. Nggak ada yang pernah. Maka itulah perjalanan yang paling jauh, kata beliau. Aku akan menelusuri jalan-jalan yang belum pernah sama sekali aku menelusurinya. Di mana ada Google Map-nya emang? Kita di mana-mana kalau mau pergi ke luar negeri, kemana, pasti lihat tuh. Ya, di Google Map-nya. Tapi akhirat, alam barzah, Google Map-nya ya Al-Quran dan Sunnah. Dan aku akan menelusuri jalan yang belum pernah sama sekali aku menelusurinya. Oke, dia tahu nanti di sana begini-begini, dia tahu ada di Quran Sunnah. Tapi perjalanannya, dia belum pernah merasakannya. Aku akan berkunjung menuju kekasihku Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah sekali aku melihatnya. Dan aku akan melihat kedahsyatan yang belum pernah aku saksikan yang seperti itu. Inilah kata-kata Habib bin Isa Al-Farisi ketika kematian hendak menjemputnya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ayat ini sudah saya bahas tadi, Az-Zariyat ayat 17-18, bagaimana orang-orang terdahulu yang begitu takut, yang begitu berharap, dan begitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita lebih layak lagi untuk melakukannya. Baik, itulah tadi hal-hal yang prolog dari saya tentang persiapan sebelum kita pulang ke negeri akhirat.
Maka kita harus sadari bahwa kita adalah musafir, dunia hanya persinggahan, dunia bukan tempat tinggal, ya. Dan kita juga harus sadari, introspeksi diri, hisab diri kalian sebelum kita dihisab. Dan tadi sudah dijelaskan, ya, bagaimana Abu Hurairah yang menangis, Abu Darda yang merasa dia takut entah masuk mana dia, surga atau neraka. Kemudian Abu Hurairah yang menangis merasa bekalnya sedikit, padahal dia sahabat Nabi yang luar biasa karena perjalanan akhirat yang begitu jauh. Maka bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita persiapkan bekalnya nanti di sana? Inilah yang akan kita bahas. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita persiapkan sebelum kita bekal pulang ke kampung akhirat? Yang pertama, ini yang utama adalah istiqamah di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu rabbuna Allah, summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Artinya, Mbak, silakan Mbak Widya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rob kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Jadi, yang dimaksud dengan istiqamah pada ayat Fussilat ayat 30 tersebut terdapat 3 pendapat dari ahli tafsir. Yang pertama adalah istiqamah di atas tauhid. Ini yang pertama. Istiqamah di atas tauhid. Jadi siapa yang istiqamah di atas tauhid, maka akan ada malaikat. Malaikat yang sebelum kematiannya dia mengatakan, jangan takut, jangan bersedih, surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Ini bagi orang yang istiqamah di atas tauhid. Maka kalau Anda bertanya persiapan apa Pak Ustaz? Tauhid nomor 1. Karena dengan sebab tauhidlah Allah bisa ampunkan dosa-dosa Anda. Ya, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, ya ibna Adam law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qarabiha maghfirah. Hai anak Adam, andai engkau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi, tapi datang ke hadapanku nggak bawa dosa syirik, nggak menyekutukanku, maka aku akan datang ke hadapanmu dengan dosa, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi siapa yang berharap ampunan Allah, maka bertauhidlah kepada Allah. Siapa yang pengen selamat di akhirat, maka istiqomahlah di atas la ilaha illallah. Bukan hanya la ilaha illallah di lisan, tapi la ilaha illallahnya di perbuatan. La ilaha illallahnya juga dalam keyakinannya. Dan dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang yang istiqomah di atas tauhid, maka nanti datang malaikat. Kapan malaikat itu datang? Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar malaikat tersebut dikatakan ketika malaikat maut menjemput, ketika di alam kubur, dan ketika hari kebangkitan. Jadi siapa yang pengen didatangi oleh malaikat ini? Kapan Pak Ustadz didatangin oleh malaikat ini? 1, ketika maut menjemput kita. Sebelum malaikat maut datang, maka malaikat ini akan berikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Tadi, jangan takut, jangan bersedih, surga telah dijanjikan oleh Allah buat kamu. Mudah-mudahan malaikat ini datang buat kita. Kemudian malaikat ini akan datang di alam kubur. Dan akan datang pada hari kebangkitan. Buat siapa? Buat yang istiqamah di atas tauhid. Ini pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Mujahid. Jadi di kalimat surat Fussilat ayat 30 ada kalimat jadi mereka yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah pada pendirian mereka. Jadi maksudnya apa? Orang yang istiqamah di atas tauhid. Siapa yang istiqamah di atas tauhid? Kata Abu Bakar dan Mujahid. Kemudian istiqamah yang kedua adalah istiqamah dalam ketaatan.
Jadi kata Sa'id bin Jubair, maaf Zaid bin Aslam radhiyallahu an, istiqomah ini ada 3. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan menunaikan kewajiban, dan istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut penjemput, sebagaimana dikatakan Abu Aliyah dan As-Sudi. Jadi bagi mereka yang istiqomah dia dengan 3 hal di atas, istiqamah di atas tauhid, istiqamah dalam ketaatan menunaikan kewajiban Allah, istiqamah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput, maka bagi mereka akan datang malaikat sambil berkata, janganlah takut. Maksudnya janganlah takut pada akhirat yang kalian hadapi. Dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak, keluarga, harta, dan tanggungan utang, karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Luar biasa ini buat orang yang istiqomah. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, yuk istiqomah di atas tauhid, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, dan istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut. Maka siapa yang melakukan 3 istiqomah ini, maka nanti sebelum kematiannya akan datang malaikat sambil berkata, jangan takut, jangan bersedih. Kabar gembira surga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa istiqomah di atas tauhid. Inilah bekal yang pertama yang harus Anda lakukan sebelum bekal yang lainnya. Karena percuma kalau Anda banyak sholat tahajud tapi ternyata kedukun member. Siapa yang kedukun maka tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Siapa yang percaya, meyakini, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang belajar sholat tapi lupa belajar tauhid. Banyak orang rajin sedekah tapi ternyata dia juga menyekutukan Allah. Maka hati-hati, jangan salah bekal. Bekal yang pertama ini, tauhid dulu. Karena kalau Anda banyak beramal soleh, beramal A, B, C, D, rajin ke masjid, dermawan, kemudian apalagi ya, bangun sana sini, pokoknya ibadah banyak dah, akan tetapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun atau lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Sia-sia ya. Kasihan orang yang syirik. Maka siapa yang mau hijrah, belajar tauhid yang benar, ini yang pertama. Siapa yang mau tobat, setelah tobat, maka belajar tauhid yang benar. Karena kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, adalah afdalul hasanat. Kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya kebaikan. Siapa yang pengen selamat di akhirat, inilah bekal yang pertama. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad saja ketika dia menyekutukan Allah, maka akan hapus amalnya sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan. Itu Nabi Muhammad. Gimana dengan kita? Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi Allah. Ketika dia menyekutukan Allah, bisa hilang amalnya. Maka Nabi wanti-wanti jangan sampai menyekutukan Allah. Maka kita diajarkan doa agar tidak menyekutukan Allah, agar dibebaskan dari kesyirikan. Jangan lupa sebelum tidur baca Al-Kafirun fa innahu bara'atun minasyirik. Itu membebaskan kamu dari syirik. Selain ayat kursi, qul hu falak annas, baca Al-Kafirun. Sampai Nabi sendiri takut terhadap kesyirikan. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung kepada Allah dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku berlindung kepada Allah dari dosa syirik yang tidak aku ketahui. Nabi sendiri takut syirik loh. Nah, umatnya kagak takut syirik. Hajar main-main, bercanda doang Pak Ustadz. Ya, bercanda doang, pengen tahu ramalan saya kayak apa sih masa depan. Main-main, amal lu hilang, bro. Hilang amal lu. Ya. Ini persiapan yang pertama. Kalau kita mau
berjalan menuju akhirat, bawa bekal yang memang penting. Yang paling penting ini bekalnya, tauhid, istiqamah di atas tauhid. Maka siapa yang istiqamah di atas tauhid, ditambah lagi istiqamah dalam ketaatan dan perintah, tambah lagi istiqamah di atas keikhlasan dalam beramal, sehingga maut menjemput, ini lebih sempurna lagi insya Allah. Ini yang pertama, bekal yang pertama. Bekal yang kedua adalah selalu bertobat dari dosa-dosa. Ini bekal yang kedua. Sebelum kita berbicara bekal yang lain, setelah tauhid, ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah. Lanjut, Widya. Masuklah di waktu pagi sebagai orang-orang yang bertaubat, dan masuklah di waktu sore sebagai orang-orang mengisyaratkan bahwa seorang mukmin tidaklah sepatutnya masuk di waktu pagi dan petang, melainkan di atas taubat. Karena dia tidaklah mengetahui kapan dia akan dikejutkan oleh kematian di waktu pagi ataupun sore hari. Maka, barang siapa masuk di pagi hari atau sore hari tanpa bertaubat, sejatinya dia akan berada di atas sebuah bahaya. Karena dia dikhawatirkan akan berjumpa dengan Allah tanpa bertaubat, sehingga akan dikumpulkan ke dalam kumpulan orang-orang yang zalim. Baik, jadi poin yang kedua, yuk bertobat dari dosa-dosa kita. Ya, bertobat di pagi hari dan petang hari dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ya, yang bertobat sehari baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Banyak. Bertobat di waktu sahur, beristighfar di waktu sahur, itu bagus sekali. Bertobat sebelum salam, itu bagus sekali. Coba kalau bagus ya, tobat tuh sebelum salam ya. Banyak doa-doa sebelum salam. Salah satu doa sebelum salam yang isinya taubat adalah setelah kita baca wa min fitnatil masihid dajjal, maka lanjutkan dengan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiruz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bayangin Abu Bakar diajarin doa sama Nabi, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Abu Bakar udah dijamin surga. Cin, Abu Bakar udah dijamin surga ya. Diajarin sama Nabi doa ini yang dibaca sebelum salam. Maka sayang banget udah banyak dosa kagak hafal doa ini. Baca doa ini sebelum salam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, aku ini zalim dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfirli ma Allah min dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampuni dosaku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sayangi aku, sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini doa sebelum salam bagus dibaca, Bu. Ya, Anda sehari salat wajib 5 kali, berarti 5 kali baca ini. 5 kali 30 hari, berarti 150. Kali setahun, berapa? 1.500 lebih, 1.600 kali Anda baca ini. Masa nggak ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tembus ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sering ngetok pintu, Bu. Suatu saat akan dibukakan, kata Abu Darda. Makin sering Anda ngetuk pintu, makin akan sering dibukakan. Makin Anda sering berdoa, makin mudah Anda mendapatkan kebaikan. Maka ketika kita merasa banyak berdosa, maka yuk hapuskan dosa-dosa kita, bukan hanya dengan mengatakan aku bertobat, tapi juga meninggalkan perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan tidak mau melakukannya di masa yang akan datang. Tinggalkan teman-temanmu yang buruk. Tinggalkan lingkungan-lingkunganmu yang buruk. Maka beruntung. Dan alhamdulillah ketika Anda punya lingkungan yang Masya Allah luar biasa dekat masjid. Banyak kaum musliminnya. Banyak kajiannya. Maka ini jadi sebuah tempat yang baik untuk menjadi lebih baik. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi sore dengan baca Sayyidul Istighfar, setiap hari dengan baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali,
Habis sholat baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, dan lebih banyak lagi Anda lakukan di waktu sebelum salam. 1.500 kali kalau Anda baca di salat wajib saja ya. Sehari kan 5 kali salat. Berarti 5 kali doa. Kali sebulan, kali setahun, kali 5 tahun, kali 10 tahun. 15.000. Lebih hampir 20.000 kalau dikasih kesempatan 10 tahun. Apakah tidak ada yang tembus? Makin banyak mengetuk tentunya makin banyak yang terbuka. Ada doa-doa yang lain yang doa juga taubat sebelum salam. Ini doanya kalau nggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Mbak Ica, kalau ada Mbak Ica, tolong doa-doanya ditaruh di kolom chatting, Mbak. Ya, atau mungkin ada jamaah yang tahu doanya, tolong ditaruh di kolom chatting doanya yang tadi, doa sujud, doa sebelum salam yang dari Abu Bakar, Umar. Kalau ada doanya minta udah ada nih ya, tuh. Jadi ibu-ibu silakan lihat doanya tuh di chatting ya. Ada doanya ya. Doa agar tadi yang pertama di kolom chatting ibu-ibu bisa lihat doa yang sebelum salam ya dari Ibu Pipit nih. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran. Baca tuh Bu sebelum salam Ibu ya. Ya ini bagus dibaca tuh. Ini doanya Nabi ngajarin buat siapa tadi? Buat Abu Bakar As-Siddiq. Kita sadar ya kalau udah banyak dosa, kita harus tahu diri. Banyak meminta ampun. Ya ini doa, lihat di chattingnya. Ya. Kemudian doa Allah maghfirli ma qaddamtu juga tuh. Ya. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni. Ini kalau nggak salah ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya, ya Allah ampunilah aku akan dosaku yang lewat, yang akhir. Ya apa yang aku rahasiakan, aku tampakkan, yang berlebihan, atau engkau yang lebih mengetahui daripada aku. Kadang-kadang kita lupa dosa-dosa kita ya. Kita lupa sama dosa. Ya, kita lupa sama dosa. Tapi Allah nggak pernah lupa. Maka bagus baca doa ini. Ya Allah ampuni dosaku yang dulu, yang akan datang, ya, yang nampak, yang tersembunyi, yang berlebih-lebihan. Banyak kita berlebih-lebihan. Kemudian yang hanya engkau yang tahu apa dosaku, kita lupa dosa. Ya, engkau mendahulukan dan yang mengakhirkan, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Satu lagi doa sebelum salam yang bagus. Yang sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang berdoa sebelum salam. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka Nabi berkata kepada anak muda ini, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Masya Allah Bapak Ibu, tidakkah Anda suka Nabi berkata demikian? Jadi ada anak muda sebelum salam baca doa ini. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira lidzunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka Nabi mengatakan, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Bayangkan kalau Anda pergi ke Madinah lalu baca doa ini di Raudhah. Bayangkan malaikat datang ketika Anda lagi tahiyat akhir, Anda sholat di rumah. Lalu Anda baca doa ini, lalu malaikat mengatakan atas izin Allah, Allah telah mengampunimu, Allah telah mengampunimu, Allah telah mengampunimu. Coba yang merasa banyak dosa, termasuk saya ya, cari celah-celah di mana kita bisa mendapatkan ampunan Allah dengan cara-cara yang disyariatkan. Salah satunya adalah dengan doa sebelum salam. Jadi Anda bertobat bagus ya, tapi setelah bertobat Anda ngapain? Anda bukan hanya menyesali dan meninggalkan saja, tapi bagaimana cara menghapusnya? Dan Allah gantikan dengan yang lebih baik, yaitu dengan cara berdoa.
Maka mudah-mudahan dengan doa-doa yang tadi sebelum salam, lagi sujud ya, yang lagi sujudnya belum, Bu Pipit kalau dicariin bisa ya. Bu Pipit tolong, atau Bu Ica kalau ada, tolong doa yang tadi lagi sujud ya, lagi sujud, sama yang sebelum salam yang satu lagi. Kalau ada yang punya silakan taruh di chatting ya. Saya nggak sempat untuk ininya, untuk copy pastenya. Silakan yang belum hafal di copy paste doanya ya, jangan cuma di copy paste, ditaruh doang, di screenshot, tapi langsung di shoot ya, nggak dibaca lagi. Jadi habis di screenshot ditaruh. Kalau yang merasa banyak dosa tuh harus apa ya? Harus ada, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Harus apa yang saya lakukan? Ya, ingat Anda tidak dilalaikan. Anda tidak dilalaikan oleh Allah, tapi kita yang melalaikan. Ya, baik. Ya, jadi yang ada doanya tolong dikasih tahu. Ya, Bu Pipit Pitaloka kalau ada, atau Bu Ica tolong ditaruh doanya. Baik, Bapak Ibu, itulah bekal yang kedua, bertobat. Ya, bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosa dengan cara meninggalkan dosanya dan berazam, bertekad untuk tidak melakukan lagi, dan kemudian banyaklah beramal saleh, termasuk belajar tauhid ya, menyebabkan Anda dihapuskan dosa-dosa. Kemudian ya doa-doa sebelum salam ya, itu bagian daripada amal saleh yang insya Allah akan menyebabkan dosa-dosa Anda ya diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu bersangka baik kepada Allah, ya, bersangka baik kepada Allah. Lanjut Widya. Selalu bersangka baik kepada Allah. Dari Jabir rahimahullah, dia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum wafat bersabda, janganlah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. HR Muslim 2877. Dalam kitab Al-Masu'ah, dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan seorang mukmin diharuskan berprasangka baik kepada Allah, diharuskan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan lebih ditekankan dalam prasangka baik kepada Allah ketika ditimpa musibah dan ketika akan meninggal dunia. Ya, jadi kita harus berprasangka baik sama Allah, termasuk masalah wabah ini ya. Jangan ngomong begini, nih kapan wabah beres ya? Ya ampun, ya doa aja udah. Doa, tinggalin maksiat, ya, ibadah yang benar, jangan putus asa. Ya, wabah-wabah ini sudah terjadi dulu juga lebih parah daripada ini. Ya, dulu orang sampai makan bangkai. Ya, alhamdulillah tidak terjadi di zaman kita. Kalau baca sejarah-sejarah wabah, banyak sekali. Ada 5 wabah yang terkenal dalam Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, penting bagi kita semuanya untuk berprasangka baik kepada Allah. Lihat hadisnya, janganlah salah satu di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Ya, jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk sebelum mati. Ya, sebelum mati malah berprasangka buruk kepada Allah. Harusnya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berprasangka baik ini ada 2 tempat yang bagus. Pertama dalam melakukan ketaatan. Yang kedua ketika ditimpa musibah dan sebelum meninggal. Ya, anggaplah jadi 3 lah. Ya, karena mati juga musibah. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah. Dan kapan berprasangka baik kepada Allah itu paling bagus dalam setiap ketaatan kita, ibadah kita. Yang kedua ketika datang musibah, yang ketiga sebelum meninggal. Jadi harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattab berkata, dianjurkan bagi yang meninggal dunia berprasangka baik kepada Allah taala. Bersangka baik kepada Allah meskipun sangat dianjurkan ketika mau meninggal dunia dalam kondisi sakit,
akan tetapi sepantasnya seorang senantiasa bersangka baik kepada Allah. Jadi ada 3 tempat kapan waktu berprasangka baik tadi. Tapi kalau Anda bisa berprasangka baik dalam setiap keadaan, maka ini sangat luar biasa. Insyaallah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mati berprasangka buruk ya. Pertanyaannya, gimana Anda bisa berprasangka baik kalau ternyata Anda beramal yang jelek? Jangan salah paham, makanya dalam kitab Ad-Dawud Dawa Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, orang yang berprasangka baik maka dia akan melakukan amal kebaikan, amal ketaatan. Lah dia berprasangka baik sama Allah tapi melakukan kemaksiatan, kumaha. Jadi orang yang berprasangka baik kepada Allah maka dia harus beramal saleh. Bukan hanya sekedar prasangka. Kayaknya nih ya, kayaknya gue masuk surga dia. Kayaknya. Lah, amal solehnya apa emang? Ya, dia syirik apa enggak? Ikutin sunnah apa enggak? Dia berprasangka baik tapi tidak dibarengi dengan amal, tentu ini salah. Ya. Kemudian yang keempat, bekal pulang apa sebelum kita meninggal dunia ke kampung akhirat? Sering mengerjakan amal soleh yang dikhususkan. Jadi ada amal soleh yang menyebabkan husnul khatimah. Amal soleh yang menyebabkan husnul khatimah itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus, lanjut teh. Sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan kemurkaan Rabb Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk. Tuh, Su'ul jadi siapa khatimah. yang pengen dihindari su'ul khatimah, banyakin sedekah. Ya. Orang kita begitu udah mati baru ngomong, mudah-mudahan husnul khatimah ya. Ya kan gitu ya. Ya, jadi husnul khatimah, kita berharap husnul khatimah. Gimana cara husnul khatimah? Maka ada amal yang khusus dan ada amal yang umum. Amal yang khusus buat husnul khatimah, nomor 1 adalah sedekah. Bahkan sedekah bisa menghindari Anda dari azab kubur. Datang itu musibah, Bu. Datang itu azab kubur dari atas. Azab kubur itu ada yang datang dari atas, dari tengah, dari bawah. Maka ketika dia datang dari atas, dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, maka bacaan Al-Quran yang akan mencegahnya. Yang rajin baca Quran, azab kuburnya yang dari atas akan tercegah. Apalagi yang rajin baca Al-Muluk sebelum tidur, apalagi mengamalkannya. Datang azab kubur dari depan, maka sedekah yang akan menghalanginya. Maka betapa banyak mayit yang pengen sedekah kalau dikasih hidup lagi. Tapi ya nggak bisa. Kita yang masih hidup kesempatan. Apalagi sebentar lagi mau Ramadan. Walaupun orang udah jarang buka bersama lagi, tapi masih banyak keluarga-keluarga yang tidak buka mungkin. Bisa kita kirim atau dikoordinir di mana, bisa disebar kemana. Ya, insya Allah. Memang kalau memang masih corona juga, ya corona nggak menghalangi Anda dari ibadah. Corona nggak menghalangi Anda dari menuntut ilmu. Jangan sampai corona menghalangi Anda dari puasa Ramadan, dari mendapatkan Lailatul Qadar. Corona menghalangi Anda dari menuntut ilmu. Jangan sampai. Corona mungkin menghalangi Anda dari berkumpul, tapi tidak menghalangi Anda dari beramal saleh. Maka siapa yang pengen husnul khotimah dan dihindari dari kematian yang buruk, maka hendaklah dia melakukan sedekah, karena sedekah benar-benar akan memadamkan sedekatus sir tutfiu ghadabar rabbi, apalagi sedekahnya diam-diam. Sedekah diam-diam itu menghindari murkanya Allah. Dalam riwayat disebutkan sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang buruk. Semoga yang rajin sedekah ya dihindari dari su'ul khatimah. Nah, ada lagi amal selanjutnya, Wid, ya, lanjut. Nggak usah dimatiin, Wid, hidupin aja. Ya baik, Ustaz. Malam ini Rohku mendatangiku. Lalu ia menyebutkan hadis sampai ia berkata, dia berfirman kepadaku, ya Muhammad, tahukah engkau dalam urusan apakah para malaikat di langit berselisih?
Aku menjawab, ya, dalam urusan derajat dan kafarat. Melangkahkan kaki menuju sholat jamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin, menunggu sholat sebelum sholat, Sesudah sholat. menunggu sholat sesudah sholat. Barang siapa yang menjaganya, maka ia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan. Dan dosa-dosanya bersih, sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini amalan selanjutnya setelah sedekah, ini amalan khusus ya. Jadi ada untuk husnul khatimah. Ya, bagus ya. Jadi ada untuk husnul khatimah ini ada amalan khusus dan ada amalan umum. Amalan khusus itu sedekah. Yang kedua, melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Ya, barang siapa yang melangkahkan kaki menuju salat jamaah, ya, maka kemudian menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin selama tidak berbahaya buat dirinya. Dia berwudhu dalam keadaan sulit, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan air dingin. Ini bisa menyebabkan husnul khatimah nih. Ya memang hadisnya begini, Bu ya. Sami'na wa ata'na. Kemudian menunggu sholat sesudah sholat. Dari maghrib nungguin isya. Dari subuh nungguin syuruk. Atau dari tahajud nungguin subuh. Maka siapa yang melakukan sholat, melangkahkan kaki, sholat jamaah, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin, lalu menunggu sholat demi sholat, maka siapa yang menjaganya, ia hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan dan dosanya bersih sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas dan ini hadis sahih dari kita dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ini amalan khusus. Bekal apa yang harus kita bawa? Pertama, tauhid tadi, ya, bertobat kepada Allah dengan amalan-amalan yang tadi sudah saya ajarkan, ya. Kemudian tadi berprasangka baik kepada Allah, apalagi jangan sampai kita mati berprasangka buruk kepada Allah. Tapi ingat, berprasangka baik itu harus dibarengi dengan amal saleh. Kemudian mengerjakan amal saleh yang dikhususkan, yaitu sedekah, kemudian berjalan menuju masjid, wudhu di saat dingin, dan menunggu sholat demi sholat. Ada pendapat yang lain, perkataan, tapi ya bukan hadis. Al-bar bi walidayhi la yamutu maitatas suq. Orang yang berbakti kepada orang tuanya dihindari dari mati yang jelek. Tapi itu bukan hadis, itu perkataan saja. Ya, perkataan entah dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Allahu a'lam. Ini yang keempat. Kemudian bekal apa lagi yang harus kita bawa ketika kita akan meninggal dunia menuju kampung akhirat? Mau mati mendadak, mau tidak mendadak, yang penting sudah melakukan ini. Ingat ya, mati itu mau mendadak ataupun tidak mendadak, yang penting dia sudah punya bekal. Bahkan mati mendadak, ya, Imam Bukhari pun mati mendadak. Dan mati mendadak ini jadi sebuah rahmat. Kenapa? Karena tidak terlalu lama merasakan sakit. Yang penting bukan masalah mati mendadak atau mati sakit dulu, tapi apa yang sudah dia persiapkan buat bekalnya. Nah, bekal yang kelima, persiapan menuju kampung akhirat adalah sering beramal soleh secara umum. Lanjut ya. Berbagai perbuatan baik akan menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, bencana, dan kehancuran. Oke, ya. Jadi amal apa saja kebaikan, silakan. Dan jangan suka remehkan kebaikan walaupun kecil. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin dalik. Jangan remehkan perbuatan baik walaupun hanya menyambut saudaramu dengan wajah berseri. Apa kabar? Gimana? Sehat ya? Masya Allah, tabarakallah. Barakallah alaik. Jangan jadi orang yang jutek, judes. Jangan suka meremehkan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan walaupun kecil. Dan jangan remehkan perbuatan kecil. Bahkan ulama salaf menyebutkan bisa saja dengan perbuatan baik yang kecil Allah ampunkan dosa-dosamu. Maka seringlah beramal soleh yang bersifat umum, apa saja. Apa saja yang Anda bisa lakukan kebaikan, silakan lakukan. Ini amal yang umum agar mencapai husnul khatimah. Ini bekal yang bagus. Allah berfirman, walladzina ahsanul husna wa ziyadah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan dia tambahan, bonus. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kata ahli tafsir. Maka kebaikan-kebaikan banyak sekali. Ada yang umum, ada yang khusus. Maka secara umum ya silakan apa saja, yang penting berbuat kebaikan.
Kemudian yang keenam, banyak mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, aksiru zikra hadhimil ladzat. Bekal yang paling bagus ketika Anda mau ke akhirat, ke kampung halaman, maka banyaklah mengingat kematian. Karena Nabi menyuruh kita untuk banyak memikirkan pemutus kelezatan. Karena orang yang mengingat kematian akan ada 3 perkara. Baca, Wid. Ya. Barang siapa banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Selalu bersegera bertaubat, hati yang qanaah, semangat dan rajin beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan 3 perkara. Menunda-nunda taubat, tidak ridho dengan pemberian Allah, malas dalam beribadah. Otomatis siapa yang suka mengingat kematian, maka dia akan segera bertobat, maka sering-sering ingat mati. Bahkan Nabi mengatakan fasalli salatal muwadda, kalau orang mau salatlah sebagaimana orang yang mau berpisah. Jadi salat bisa lebih khusyuk kalau Anda mengingat kematian. Kemudian bahkan orang yang mengingat kematian adalah orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Menurut kita orang yang cerdas orang yang pandai matematik gitu. Orang yang cerdas adalah orang yang pintar sainsnya gitu. Orang yang cerdas adalah dia yang tahu ini itu dan lain sebagainya gitu. Orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekalnya. Dari Ibnu Umar ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau yang memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Mukmin mana yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ia kembali bertanya, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan amal untuk nanti alam berikutnya. Itulah orang yang cerdas. Sudahkah kita jadi orang yang cerdas? Itu orang yang banyak orang yang banyak mengingat kematian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang cerdas. Siapa? Orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Maka amal yang paling bagus, bekal yang paling bagus setelah hal-hal yang tadi saya sebutkan, maka hendaklah kita semuanya banyak mengingat kematian sehingga memompa semangat untuk bersegera ibadah, segera bertobat dan menjadi orang yang qanaah. Dan bukan hanya orang yang cerdas, orang yang suka mengingat kematian itu bukan hanya orang yang cerdas, bahkan dia akan merubah kehidupannya. Inilah faedah mengingat kematian. 1, Win. Mengingat kematian adalah termasuk ibadah. 2, mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam sholat. 3, mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. 4, mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Dan yang terakhir, mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Masya Allah. Ini faedah ingat mati. Jadi ada orang bilang ini, kalau ingat mati terus kagak semangat hidup Pak Ustadz. Error ente mah. Ya orang ingat mati itu ingat mati itu ibadah. Anda ingat mati itu ibadah. Ya bukan hanya sholat ibadah itu. Ingat mati itu perintah. Perintah tadi kan Nabi nyuruh kita untuk banyak asiru zikra hadimil ladzat. Banyak ingat mati. Maka ketika orang ingat mati, berarti dia lagi ibadah tuh. Tapi ngapain sih bengong aja? Lagi ibadah. Ibadah apaan? Bengong begitu? Lagi ingat mati, keles. Ya, jadi orang kalau lagi ingat mati itu lagi ibadah. Ya, membantu khusyuk dalam sholat. Bahkan tadi saya sudah bilang, siapa yang pengen khusyuk dalam sholat, maka hendaklah dia mengingat kematian. Ya, mengingat kematian menjadi orang semakin mempersiapkan diri ya. Karena kematian itu adalah peringatan. Kematian itu adalah
Peringatan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai peringatan. Dan sekarang banyak sekali orang mati ya. Dari mulai siapa A, B, C, D, artis-artis dan lain sebagainya. Masya Allah. Tidak cukupkah peringatan? Jangan sampai nanya, kok nggak ada yang ngasih tahu ya Allah? Lah, itu yang mati banyak banget, nggak jadi peringatan apa? Kemudian mengingat kematian akan memperbaiki hidupnya. Ya, dia akan, kalaupun dia bekerja, niatnya ibadah. Ingat ya, kerja itu ibadah ya. Anda niat kerja, pengen bantu orang tua. Anda niat kerja, pengen ya anak-anak ikut sekolah yang lebih baik, pesantren, jadi tahfiz, jadi seorang hafiz, ya, jadi seorang ulama. Anda bekerja niat supaya nggak mau jadi tanggungan orang lain, itu semua di jalan Allah. Maka ketika orang ingat mati, dia akan lurus niatnya. Dan yang kelima, dia nggak berlaku zalim. Orang kalau ingat mati bisa berhenti dia zalimnya. Nah ini faedah mengingat kematian. Dan siapa yang pengen berbekal untuk akhirat, maka seringlah mengingat kematian, maka akan memompa semangatnya. Bahkan dia loncat lebih tinggi daripada orang lain mungkin. Ya, banyak orang udah hijrah, tapi ya amalnya standar. Maka supaya amalnya di atas rata-rata, tauhid tingkatin. Ya, ingat mati, wah memompa semangat dia. Banyak sekarang para pengusaha yang udah belajar agama lebih baik, sampai ada yang ikut kursus bahasa Arab, sampai ada yang sekolah bahasa Arab, sampai sekarang alhamdulillah ada yang sudah jadi ustadz dengan padahal baru setahun kemarin, 2 tahun kemarin dia belum bisa apa-apa, ternyata Masya Allah semangatnya membuat dia lompat lebih tinggi. Ya, jadi kejatuhan kita banyak berdosa buat jadi semangat. Lihat masa lalu itu kayak spion aja. Jangan suka liatin spion mulu. Ini nabrak atuh. Lihat kadang-kadang lihat masalah, oh banyak dosa, taubat. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang ketujuh, berdoa agar tidak dikuasai oleh syaitan ketika saat menjelang azan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada doa nih supaya setan enggak datang ketika kita menjelang ajal. Karena setan itu kalaupun datang kita dijaga ya. Karena dalam kitab At-Tazkirah bahwa ada cerita Imam Ahmad yang ketika dia mau meninggal didatangi oleh setan. Imam Ahmad, bayangin Imam Ahmad ini orang yang hafal katanya 1.000.000 hadis. Dia didatangi oleh setan, digoda agar tersesat. Ya, alhamdulillah selamat. Maka ini setan datang terakhir kali menggoda manusia. Kalau dia bisa menyesatkan kita di akhir hayat kita, sukses dia. Kalau ternyata dia tidak bisa, karena kokohnya iman kita, Allah jaga kita dengan sebab kita banyak meminta, berzikir dan berdoa, maka alhamdulillah ini bagian daripada karunia Allah. Ini salah satu doanya. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan pada saat aku meninggal dunia. Ini bagus nih ya, doa ibu-ibu apalin. Biar setan ya tidak mengganggu pada saat kita akan meninggal dunia. Ya. Kemudian yang ke-8, sering berdoa minta husnul khatimah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'ul khatimah. Ya Allah, biarkan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, dan janganlah engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Nah, ini doa, makanya kata Syekh bin Baz, kalau lagi sujud jangan lupakan 3 doa. Ya, jangan lupakan 3 doa. 1, minta taubatan nasuha. 2, minta husnul khatimah. Ya, yang ketiga, ya, apalagi tuh, minta husnul khatimah, minta taubatan nasuha, ya, mungkin saya lupa yang satu lagi, ya. Nah, salah satunya minta husnul khatimah. Ya, dibolehkan kita untuk berdoa agar minta husnul khatimah. Ini bagus banget, ya. Kalau Anda nggak hafal, nggak bisa, udah dalam hati aja baca.
Ya Allah, husnul khatimahkan aku. Ya, kalau mau pakai doa ini, Allah mahtim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ya. Satu lagi minta hidayah. Ya, minta hidayah. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-9, baca doa Sayyidul Istighfar. Ini insya Allah sudah hafal semuanya. Baca, Wid. Barang Bukan siapa hidayah, maaf. mengucapkan Tadi ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada 3. Satu, minta supaya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, agar tadi kan ada 3, saya lupa tadi ada 3 doa. Kalau yang dikata Syekh bin Bas, jangan lupakan dalam sujudmu. Tadi minta husnul khatimah, kemudian minta taubatan nasuha. Satu Taubatan lagi, nasuha. ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Minta hati ini agar terus ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor 9 Teh, baca doa Sayyidul Istighfar. Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bacanya kapan? Habis asar. Ya, kalau nggak bisa habis asar ya sampai tengah malam ditunggu, Bu. Kalau nggak bisa habis subuh, ya sampai tengah hari. Ya, yang bagus habis subuh, habis asar. Silakan baca Sayyidul Istighfar ini. Dan ketika Anda baca ini, tanamkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pengampun. Ya, kalau dia mati malam itu, dia baca sore, dia mati malam itu, Allah masukkan dia sebagai penghuni surga. Dia baca pagi lalu mati siang itu sebelum sore, maka dia masukkan ke dalam surga. Maka bacalah kalimat ini, Sayyidul Istighfar. Ya, mudah-mudahan sudah hafal ya, Bu ya. Jangan sampai belum hafal doa ini, Bu. Ya, kalau belum hafal jangan putus asa. Ya, ngapalin deh. Ya, ngapalin. Gak usah dihafalin, baca aja, baca. Ya, ada di aplikasi banyak kayak ginian mah ya. Aplikasi apa doanya tuh. Silakan lihat di aplikasi apa doanya. Nah, yang ke-10, nah ini supaya mati di atas fitrah. Siapa yang baca ini sebelum tidur ini doa. Ya, tadi kita bicara amalan-amalan, kebaikan-kebaikan. Nah, ini doa-doa. Ya, doa sebelum tidur. Jika engkau akan tidur, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Jadi selagi mau tidur, wudu dulu. Kemudian berbaring di sisi kananmu. Lalu bacalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Ragbatan wa rahbatan ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang jika malam ini, lihat di bawahnya, ya saya kuningin. Jika malam itu engkau mati setelah baca doa ini, maka engkau mati di atas fitrah dan dijadikanlah ia ucapanmu yang terakhir. Jadi kita pas mau tidur paling terakhir baca ini. Ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika. Ya, la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya, coba ada yang hafal nggak di antara ibu-ibu doa ini sebelum tidur? Jangan nyontek. Ya, ada hadiah nih. Yuk, siapa yang hafal raise hand? Coba doa yang dibaca sebelum tidur. Siapa yang baca itu, maka kalau dia mati malam itu, maka dia mati di atas fitrah. Ya, dia menyebutkan fitrah ini maksudnya Islam. Ada juga yang menyebutkan mati dalam keadaan suci, wallahu alam. Ya, ada yang hafal Bu atau Bapak doa tadi? Yuk raise hand. Hadiah buku nih. Ini ada 252 orang tadi. Mungkin ada satu yang udah hafal mungkin. Bisa raise hand nanti suruh baca. Widya udah hafal? Afwan Ustadz belum. Mudah-mudahan nanti hafal ya di sini ya. Ya. Baik, nah untuk makalahnya nanti saya kasih ke doanya saya ini aja ya. Saya share ya.
Retno. Wah, coba Retno. Udah apa Retno ya? Coba tuh buka Retno. Retno silakan. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajahtu wajhi ilaik wa wafadtu amri ilaik wa alja'tu zohri ilaik rabbata wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Masya Allah, luar biasa Bu Retno. Minta alamatnya Bu Retno ya. Taruh ke mana tuh? Ke panitia nanti dikirimin hadiahnya ya sama saya ya Bu Retno. Udah lama taunya Bu. Ibu mau udah lama ngaji ya sama saya. Di Mahogani Pak Ustadz. Masya Allah. Oh iya ya. 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 Masya Allah Ibu. Makasih ya. Nanti dikirimin ya Bu ya. Sama-sama Pak Ustadz, jazakallah. Iya. Nah ini yang belum hafal silakan. Ya. Baik nenek-nenek. Siapa yang hafal lagi? Mungkin ada nenek-nenek atau grandma yang hafal. Ya. Challenge nih. Doa sebelum tidur. Taib. Kalau nggak ada, inilah pembahasan saya. Mungkin sebelum ini ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Baik Ustadz, kebetulan ada pertanyaan. Silakan. Iya. Penjelasan Ustadz di awal tadi di sujud terakhir kita boleh minta ampun atau beristighfar. Itu cara melakukannya bagaimana dan apakah dilafazkan dalam hati setelah bacaan sujud atau dilafazkan secara bersuara rendah? Baik. Syukran Ustadz. Kalau doa yang paling bagus dari Quran dan Sunnah ya. Yang dilarang dari doa lagi sujud itu adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu seperti baca surat. Al-Ikhlas, Falak, Anas, ataupun baca surat. Tapi kalau baca doa boleh. Jadi doa yang terbaik itu satu. Dan sujud adalah saat terbaik seorang hamba kepada Allah. Paling dekat itu. Maka Nabi menyuruh fa'aksirud doa. Perbanyaklah doa. Kalau lagi sujud ya. Dalam riwayat lain, faqaminun ayyustajabalah. Maka dimungkinkan doanya untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling bagus saat berdoa adalah lagi sujud. Nah, sekarang gimana cara doanya? Doanya bagus dari Quran ya atau dari hadis atau pakai bahasa Arab. Ya, atau pakai bahasa Arab. Nah, kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, maka di dalam hati dibacanya. Ya, di dalam hati dibacanya. Tapi kalau dari Quran dan hadis boleh diucapkan. Seperti tadi lagi sujud baca Allah magfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu. Coba yang hafal doa sujud siapa? Ya, siapa yang hafal doa sujud? Pasti banyak. Ya, pasti banyak. Allah magfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, coba dari jamaah as-shaf ada nggak yang hafal doa sujud? Teman-temannya Bu Nina, Bu Emma, Bu Widya, Bu Aida. Mungkin ada yang hafal doa sujud. Insya Allah udah lama itu dibahas ya doa sujud tuh ya. Nah itu jadi kalau baca doa, jadi bagusnya Ibu doanya baca Subhana Rabbil A'la dulu ya. Subhana Rabbil A'la dulu 3 kali dalam kitab Salatul Mu'min disebutkan. Jadi bacanya doanya 3 kali itu dulu. Subhana Rabbil A'la 3 kali. Baru setelah itu Ibu tambah dengan doa-doa yang lain. Nah doa yang lain itu apa aja Pak Ustadz? Ya tadi yang bagus tuh ya. Ya ada subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya boleh tuh. Ya itu doa Nabi sebelum meninggal Nabi banyak doa itu. Itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu. Tadi yang saya bilang ya Allah ampunilah dosaku. Bu Ica ada nggak tuh doanya yang tadi sujud belum dikirim katanya, kayaknya ibu-ibu belum dapat. Ya ada nggak yang doa lagi sujud? Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan
Yang ketiga, oh ada nih dari Bu Pipit tadi ya. Jadi ibu-ibu silakan ada di kolom chatting tuh. Doa lagi sujud. Nah ini boleh dilafazkan nggak apa-apa karena memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, ibu baca Subhanallah ala dulu 3 kali, baru kemudian doa bahasa Indonesia di dalam hati. Ya nggak boleh diucapkan. Jadi kalau bisa ada usaha dulu sih ya, ada usaha cari doa-doa yang dari Nabi apa aja, dari Quran apa aja. Kalau bisa ibu usaha dulu, ya, insya Allah dimudahkan kalau mau usaha. Khususnya doa yang tadi tuh, ya, yang ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kalau dosa kita diampuni semuanya, masya Allah, itu husnul khotimah kan termasuk, ya. Jadi kata-kata husnul khotimah bisa saja dengan kalimat husnul khotimah atau dengan doa-doa yang menyebabkan kita husnul khotimah. Apa tuh? Ya ampunan tadi. Kalau kita sudah diampuni kan berarti husnul khotimah. Ya. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ada di kolom chatting ibu-ibu yang mau lihat doanya, ya. Lanjut. Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah menjaga hati dan istiqomah supaya tidak futur terlalu jauh apabila sedang ditimpa musibah atau ujian? Futur ini banyak banget sebabnya Ibu ya. Futur ini banyak sebabnya. Cara-caranya, penyebabnya juga banyak. Kalau bahkan berbahaya ketika futur di saat musibah ya. Futur di saat wabah itu bahaya. Sebagaimana disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41 ya. Jadi orang futur ini kan banyak modelnya. Ada yang dia kena futur, setelah futur dia dengan setelah itu, jadi dia berhenti sama sekali. Contoh, Ramadan rajin banget dia. Habis Ramadan anjlok dia, bahkan nggak kembali lagi. Ini ada. Ada lagi yang dia futur tapi tidak sampai berhenti. Ya, jadi futur tapi akhirnya dia kembali lagi. Ini juga ada. Ada lagi yang futur tapi kemudian ya dia balik lagi tapi tapi tidak seperti semula. Nah, futur ini lebih berbahaya lagi ketika di saat wabah. Berdasarkan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 ya. Kemudian juga dan tujuan daripada musibah kan supaya orang itu apa? Supaya orang itu kan kembali kepada Allah. Ya, sebagaimana surat Al-Maidah ayat di surat 6 ayat 42 ya. Itu tujuan musibah adalah supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi ketika kita futur, lebih berbahaya lagi futur itu di saat-saat musibah. Maka jangan sampai Anda futur di saat apa tadi? Musibah ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara agar tidak futur ya, banyak banget sih ya cara-caranya ya. Cara-caranya diantaranya adalah selalu berusaha mengikhlaskan hati. Ini yang pertama. Kemudian selalu beramal soleh yang syar'i. Kemudian yang ketiga selalu menuntut ilmu yang bermanfaat. Kemudian jadikan dunia di tangan dan akhirat di hati. Kemudian meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian tinggallah di lingkungan yang baik. Kemudian suka membaca sirah para nabi, sejarah-sejarah para nabi dibaca ya. Kemudian bersabar menjalankan sunnah. Kemudian tidak menyendiri, jangan sampai menyendiri, nggak mau berjamaah. Jadi udah kena musibah, udah kena wabah, nggak berjamaah. Maksudnya dia tidak punya komunitas, ya walaupun ada komunitas Zoom, ya kajian lewat Zoom nggak masalah. Yang penting jangan menyendiri dia, nggak ada teman akhirnya, ya. Kemudian yang ke-10 orang yang futur sering melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibu sering-sering lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang ke-11 sering mengingat azab Allah. Kemudian yang ke-12 berteman dengan teman-teman yang baik. Kemudian yang ke-13 ini justru paling bagus juga. Pasangan hidup yang soleh. Ini pasangan hidup yang soleh nomor 12.
Kemudian yang ke-14 mencari guru atau ustadz atau syekh yang bisa menasihatinya. Ya, supaya tidak futur. Kemudian 15 sering mendatangi majlis ta'lim dan membahas masalah tazkiyatun nafs, membahas bersih hati, jaga hati gimana. Ya. Kemudian 16 baca kisah akhir hayat dan kisah-kisah siksa kubur pelaku dosa dan maksiat. Bagus tuh baca kisah-kisah pelaku dosa, bagaimana akhir hayat mereka azabnya. Kemudian 17 ziarah kubur. Ini ziarah kubur juga mengingatkan kematian, ya. Kemudian ya memanfaatkan waktu dengan perkara yang bermanfaat. Kemudian nomor 19 ya banyak doa agar istiqamah seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik atau rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, minta doa agar istiqamah. Kemudian yang terakhir agar tidak futur ya istirahat beberapa saat ya bersama keluarga, refreshing, jalan-jalan, berwisata bersama keluarga, jalan-jalan ya. Jangan ibu ngambil nomor 20-nya aja ya. Jadi ada nomor 1 sampai 20 cara agar tidak futur ya. Nah, nomor 20 jalan-jalan, ayan-ayan sama iu yaya, sama iu laga ya, sama keluarga jalan-jalan ya. Mungkin refreshing kemana, ke daerah mana yang aman tentunya ya, pakai protokol kesehatan ya. Lihat gunung mungkin, lihat alam ya. Ya, saya juga udah lama ini ya nggak jalan-jalan. Itulah ibu-ibu banyak ya cara-cara agar tidak futur. Mudah-mudahan paham Bu ya, paham. Direkam nanti ada rekamannya, silakan di ini aja didengerin lagi supaya tidak futur ya. Makanya kata Hasan Al-Basri di masa aman semua sama standar imannya. Tapi di masa wabah, musibah itu berbeda-beda. Ada yang anjlok, ada yang naik. Mudah-mudahan ibu yang naik semuanya. Amin. Lanjut. Ya, baik. Ada lagi Ustadz pertanyaan? Ya, silakan. Contoh zolim terhadap diri sendiri itu apa saja ya? Zolim, orang kagak, coba, orang nggak sholat, zolim nggak sama diri sendiri teh? Iya, Ustadz. Zolim terhadap diri sendiri. Ya, ngerokok zolim nggak sama diri sendiri? Banget, Ustaz. Ya. Jadi zolim itu ada 3 ya. Zolim sama Allah syirik. Ya, zolim sama Allah itu syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Kemudian zolim yang kedua, zolim kepada diri sendiri. Ya, kalau dari segi ibadah, misalnya dia tidak sholat, itu zolim kepada diri sendiri. Ya, tapi dari segi ini bisa tadi ngerugiin diri sendiri seperti merokok misalnya, mabok-mabokan, ngerugiin diri sendiri. Ya. Berkata-kata kotor itu ngerugiin diri sendiri kan sebenarnya. Suka memfitnah orang, itu kan ngerugiin diri sendiri. Orang yang suka fitnah, gibah, apa hasilnya Widya? Orang kalau suka gibah, apa hasilnya? Amalnya berkurang kan? Iya betul. Transfer pahala mungkin ya Ustaz transfer pahala. Berarti kan berarti lain. Apa tadi? Berarti kasih ke orang, rugi dia. Betul. Yang terakhir, zolim kepada orang lain. Ya, zolim kepada orang lain ini zolim yang tidak akan dilupakan sebelum dia minta maaf kepada orang yang dizoliminya. Wallahu a'lam. Lanjut. Ada lagi satu pertanyaan lagi, mungkin tadi sudah terjawab ya. Doa saat sedang sujud dan sebelum salam, mana dari 2 waktu tersebut yang sesuai tuntunan Rasul? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya ada hadisnya. Ya, sebelum salam ada hadisnya, ya. Lagi sujud juga ada hadisnya, ya. Jadi dua-duanya, nah emang saya nyampein nggak? Ya kalau saya nggak berani atau nyampein nggak ada hadisnya Ibu, ya. Jadi bukan sujud terakhir ya, itu setiap sujud, ya. Bukan sujud terakhir, sujud nggak ada sujud terakhir beda, sama aja semuanya Bu. Jadi ibu-ibu, Nabi itu kalau sholat itu seimbang itu sama. Lamanya kecuali berdiri sama tahiyatnya. Jadi ini jadi dalil riwayat Muslim bahwa sujud terakhir itu nggak ada bedanya. Jadi banyak orang kalau sujud terakhir lama, padahal Nabi kan bilang saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud. Nabi bilang lagi sujud, nggak bilang sujud terakhir. Maka perbanyaklah doa.
Ya, itu hadis lagi sujud tuh, Bu. Ya, yang kedua, yang Ibu tanya tadi. Ya, yang sebelum salam, berdoalah di ujung salat, fi duburis salat. Berdoalah di ujung salat. Emang ujung salat apa, Widya? Ujung salat apa? Sebelum salam. Dan doa sebelum salam itu ada berapa? Ada 13. Doa sebelum salam itu ada 13 kurang lebih. Ya, yang kita tahu cuman Allah min a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat syarri fitnatil masihid dajjal. Padahal masih banyak lagi doa. Ada berapa lagi? Ada 12 lagi ya. Jadi doa kalau Ibu nanya mana yang paling bagus Ustadz, lagi sujud apa sebelum salam? Dua-duanya bagus ya. Dua-duanya kita banyak doa. Tapi kalau lagi jamaah nggak bisa, ya harus ngikutin imam, nggak bisa lama. Ya, tapi kalau lagi sendiri Ibu bisa berlama-lama. Dan tidak ada batasannya. Yang penting paling bagus 1, 2, 3, 4 sujudnya itu sama, seimbang semuanya. Ya, banyak doa lagi sujud dan banyak doa sebelum salam. Kalau nggak bisa lagi sujud ya udah sebelum salam lamain. Sebelum salam lamain. Mau berapa lama juga terserah. Apalagi salat sunnah ya. Ya. Jadi dua-duanya ada dalilnya, Bu. Lanjut. Untuk pertanyaannya sudah Ustadz, itu sudah semua dibacakan, insya Allah. Ya. Ya. Kalau yang saya kerjakan di akhir sujud benar nggak ya? Salah. Ini ada saya bacain ya. Jadi disiap setiap sujud. Doa sebelum tidur yang poin 10 tadi sebagai ucapan yang terakhir, bagaimana jika setelah baca doa tersebut kita nggak sengaja bicara atau baca zikir pendek sebelum tidur? Jadi catrain nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi sebelum tidur. Kalau bisa yang terakhir tadi ucapannya. Kalau ternyata nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting baca udah bagus ya. Apalagi ya nih ya. Habis ya? Udah ya? Ustadz masih ada satu lagi, maaf ya, sok mangga. Nih. Ya, di sini ada yang bertanya. Doa sebelum tidur yang poin 10 tadi sebagai ucapan yang tadi terakhir. Dibacain, si Teteh kagak ngedenger. Ya poin udah Ustaz ya. Ini di maaf Ustaz. Nggak apa-apa. Doa sebelum salam ada urutannya atau boleh doa yang mana saja? Semuanya boleh, bagus ya. Tapi yang utama yang Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu dulu yang utama ya. Itu dulu yang utama, baru doa yang lainnya. Jadi Ibu ingat ya, jadi kalau mau doa sebelum salam, setelah baca sholawat, yang utama adalah minta dihindari dari ya tadi tuh ya apa? Dihindari Allah min a'udzubika min azabi jahannam, minta dihindari dari neraka, min azabil qabri, kubur, minta dihindari dari hidup fitnah kehidupan dan kematian, dan minta dihindari dari dajjal. Itu dulu baca, baru doa yang lain ya. Kalau bisa baca semuanya, baca semuanya. Nah, di poin 13, doa yang terakhir, baru doa bebas. Doa bebas apa? Doa bebas Ibu mau doa apa? Silakan. Ya, dalam hati baca. Kalau mau pakai doa dari Nabi lagi, dari Al-Quran, ya boleh diucapkan. Tapi kalau mau di bahasa Indonesia, di dalam hati. Itu nomor 13 tuh doa bebasnya. Tapi kalau nggak hafal Pak Ustadz, ya udah apa yang hafal. Ya, apa yang hafal, Rabbana Atina kan hafal pasti, masa nggak hafal. Ya, Zolim tadi ada 3, dah Ibu yang jawab dah ya. Lanjut. Habis ya? Ustadz sudah habis Ustadz. Sudah. Beliau sudah mau masuk ke asar ya. Ya, udah. Baik, silakan di closing. Ya, sebelum saya tutup dengan doa tutup majelis ya. Ikaratul majelis ya. Bu Aida mau nutup dulu. Silakan. Saya lanjut saja Ustaz. Lanjut Widya aja ya. Iya. Ya udah saya tutup ya. Jadi, buat para pengurus terima kasih. Widya apa saya? Mau ucapkan dulu ini. Mangga. Masya Allah, hari ini kajian perdana KME yang sudah sejak pandemi kita baru mulai lagi hari ini, dan sangat berterima kasih sekali kepada seluruh jamaah yang sudah appreciate dan interaktif hingga acara selesai, kajian selesai. Jadi jazakallah khair untuk Ustadz juga yang sudah meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Sampai bertemu di kajian online selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk doa tutup majelisnya, Ustaz.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ya, saya bacakan satu closing dari saya dari tulisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib berkata, dunia pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menyambut. Dunia pergi membelakangi, sedangkan akhirat datang menyambut. Dan bagi masing-masing ada anak-anaknya, ada pecintanya. Ada pecinta dunia, ada pecinta akhirat. Maka jadilah kalian termasuk ahli akhirat dan jangan jadi ahli dunia. Hari ini kehidupan dunia adalah tempat beramal, bukan hisab. Dan besok adalah tempat hisab, bukan tempat beramal. Saya ulangi, dunia ini tempat beramal dan bukan tempat hisab, bukan tempat perhitungan. Dan nanti hari kiamat adalah tempat hisab dan bukan tempat beramal. Semoga kita bisa memaksimalkan diri untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat ibadah, tempat persinggahan, tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dan jadikan dunia sebagai ladang untuk kita beramal sehingga dimudahkan hisab selanjutnya. Barakallahu fiik. Kita tutup, saya tutup dengan ya, yang mau closingnya silakan dicatat. Ibu-ibu. Mana tahu dah. Udahlah ya. Susah ini ada sebentar ini boleh nih ya. Terakhir buat everyone in meeting, cobalah. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Closingnya dari Ali bin Abi Thalib sudah saya bacakan, ada di chatting. Silakan jadi tulisan sebagai status atau jadi pengingat. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mempersiapkan diri dengan bekal semaksimalnya menuju akhirat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat para pengurus KME Masjid As-Saff. Semoga dapat amal jariah dari orang yang hadir pada hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم